pemirsa, selamat datang di program Pejuang Mimpi. Bersama saya Chelsian Fontanilla yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Pemirsa, setiap orang punya cita-cita bukan? Cita-cita bukan hanya pekerjaan yang kita impikan, tetapi cita-cita juga bisa menjadi motivasi dan untuk terus berusaha. Nah, kita kali ini kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan tentang cita-citanya dari kecil hingga sekarang. Siapa dia orangnya? Ini dia orangnya, Rizky Indriani. Hai Mbak Rizky. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, dengar-dengar Mbak Rizky ini punya cita-cita yang menarik ya. Boleh diceritain itu cita-cita apa aja? Cita-cita saya sih berubah-ubah dari kecil karena kayak mencari yang kayak cocok dengan saya, yang saya suka gitu. Kalau dari PAUD sampai SD, cita-cita saya tuh jadi polwan. Karena menurut saya tuh polwan tuh kayak apa ya? Kayak postur tubuhnya tuh kayak menarik, gagah, berani, kayak nggak letoy, terus menarik lah buat saya. Tapi pas SMP saya berpikir lagi nih, apa cocok kalau saya tuh jadi polwan. Pas SMP jadi pikirannya bimbang ya? Iya, pas SMP tuh kayak tubuhnya tuh kayak nggak cocok, terus kayak nggak sepinter itu gitu. Jadi apa aku ubah aja ya cita-cita saya jadi pengusaha. Tapi pas SMP tuh kayak belum tahu mau usaha apa gitu. Terus pas SMK saya udah ketemu nih kayak pengusaha apa ya yang cocok. Ternyata jadi pengusaha bakery, kue roti. Jadi sekarang kamu memilih untuk usaha bakery ya? Iya. Ternyata dari sekian banyaknya cita-cita yang dipilih, ternyata pilihan terakhirnya Mbak Indri ini jadi yang tetap, yaitu pengusaha bakery. Oh iya Mbak Indri, kenapa bisa kepikiran untuk jadi pengusaha bakery? Karena jujur saya sendiri itu suka dengan roti, macam-macam roti itu saya suka banget malah. Tapi yang nggak saya suka itu roti rasa keju. Kalau semisal nih, kan Mbak Rizky mau jadi pengusaha bakery. Nah, Mbak Rizky sendiri kan nggak minat rasa keju. Besok kalau jadi pengusaha bakery itu diadain rasa keju apa enggak? Ya saya adain karena kayak nggak semua orang tuh pilihannya sukanya itu sama dengan saya, jadi tetap saya adain. Oh iya. Kenapa Mbak Indri bisa milih usaha bakery daripada usaha yang lainnya? Ya dari awal karena saya suka, terus kalau yang pas memproduksi kue gitu kan kayak ada aroma-aroma gitu kan. Nah saya tuh kayak enak juga ya, kayak tertarik gitu, kayak biar semua orang tuh tahu kalau roti itu enak. Kan ada ya yang nggak suka dengan roti. Buat kalian yang masih belum tahu apa cita-cita kalian, teruslah berusaha dan jangan putus asa. Jangan kemana-mana, tetap di Pejuang Mimpi. Ternyata dari sekian banyaknya cita-cita, sekarang Mbak Indri udah mantep sama cita-citanya yang terakhir, yaitu pengusaha bakery. Buat kalian yang masih belum punya cita-cita atau masih mencari-cari cita-cita, kalian jangan putus asa. Jangan kemana-mana, setelah ini ada bintang tamu yang tak kalah menarik, tetap di Pejuang Mimpi. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita.
Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di segmen yang kedua. Wah, nggak terasa ya, waktu begitu cepat. Tadi di awal kita sudah ngobrol santai, yaitu tentang cita-cita. Nah, aku penasaran banget nih. Biasanya kalau lagi senggang, kalian suka ngapain sih? Kalau aku sih lebih suka dengerin musik. Ngomong-ngomong soal hobi, di sebelah aku sudah ada Mbak Tata, salah satu teman kita yang katanya punya hobi seru nih. Inilah pejuang mimpi. Hai, halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Mbak, dengar-dengar Mbak Tata ini suka masak ya? Iya benar, saya suka masak. Ceritain dong awal mula Mbak Tata bisa tertarik sama dunia masak-memasak. Awal mula saya bisa tertarik di dunia memasak ya kan dulu kan waktu kecil ya namanya anak kecil kan suka tuh masak-masakan, main masak-masakan sama temen-temennya tuh. Ya apalagi kalau perempuan ya. Iya. Awal mula saya bisa tertarik di dunia masak-masakan itu karena ya kan namanya anak kecil kan dulu suka main masak-masakan tuh sama temen-temennya. Ya apalagi perempuan ya. Iya. Nah, dulu tuh saya main masak-masakan sama teman saya nih. Kebetulan teman saya ini umurnya lebih tua dari saya. Oh. Ya. Ya, teman saya tuh udah bisa masak kan. Pernah teman saya itu ngajakin saya buat nyari sayur beneran tuh, buat dimasak beneran. Itu kira-kira sayur apa nih? Kalau nggak salah sih dulu itu sayur bayam. Ya, Oh. sayur bayam. Nah, itu kan saya pernah main masak-masakan beneran tuh sama temen-temen saya kan. Oh Dari iya, awal. pas mau masak masakan yang beneran itu kan biasanya kalau anak kecil masak-masakan kan pakai tungku yang dibuat sendiri pakai batu bata kan. Nah, Mbak Tata ini masak benerannya pakai tungkunya orang tua apa buat sendiri juga? Kalau dulu kan udah ada di rumah ya, jadi punya orang tua kan dia itu. Ya, saya sama teman saya tuh main masak-masakan beneran kan. Kan udah enak gitu. Terus tiap hari kan main masak-masakan terus, mainan terus tuh sampai bisa sampai teman saya sama saya sedikit bisa. Nah, saya kan masih bingung itu ya karena mungkin faktor usia kan. Teman saya udah besar terus udah bekerja juga, jadi udah nggak main masak-masakan lagi. Ya di situ saya juga belum terlalu bisa masak. Ya saya belajar terus sampai akhirnya tuh saya bisa. Saya kan awal-awal masakannya tuh menurut saya belum enak, terus makin kesini makin lama kok makin enak gitu ya, walaupun belum seenak masakan di luar sana lah. Buat kalian yang masih belajar masak, bisa dicontoh Mbak Tata ini, soalnya dia belajar dari awal banget, dari yang belum bisa hingga akhirnya bisa. Nah, lanjut Mbak Tata. Nah, sampai di situ saya tuh punya kepikiran kalau misal saya tuh buka usaha catering aja tuh gimana gitu kan. Hitung-hitung buat nambah uang belanja saya kan. Kan saya suka shopping tuh, suka shopping. Oh, jadi bisa nih hasil uangnya bisa sampai buat belanja. Ya, dan alhamdulillahnya usaha catering
itu berjalan lancar sampai saat ini. Oh. Buat kalian calon ibu, dunia masak-memasak pasti udah nggak asing dong. Dari hobi ini, kalian juga bisa buka usaha, contohnya usaha catering seperti Mbak Tata. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari yang tadi awalnya Mbak Indri membahas tentang cita-citanya hingga sekarang udah mantep sama pilihannya yang terakhir yaitu jadi pengusaha bakery. Kali ini Mbak Tata juga nggak kalah menarik, yaitu dengan hobinya yang sering memasak, sekarang bisa buka catering. Terima kasih sudah menyimak acara hari ini. Saya Chelsian Fontanilla pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.